Shalom teman-teman semuanya. Selamat hari Sabtu. Hari ini kita mau memulai ibadah Yud. Terima kasih untuk yang udah hadir hari ini. Halo Theo, halo Lani, halo Kazai, halo Amevi, Murni, halo Esther, halo Yesu, Vicky, Sita, dan teman-teman yang lainnya. Kita siapkan hati kita cari posisi yang terenak, kita fokus dan khusyuk untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita set hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan saja, dan segala distraction dihindari dulu, dihalangi dulu. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, izinkan Tuhan kalau yang berperkara hari ini, Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami, Tuhan, di tempat ini dan juga di tempat teman-teman semuanya yang sedang mengikuti live Zoom di tempatnya masing-masing. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau curahkan hari ini, Tuhan, Kau mau mencurahkan sesuatu yang baru bagi kami, Tuhan. Kami menanti-nantikan Kau, Tuhan. Kami menginginkan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mungkin masih belum bisa ibadah offline, Tuhan. Tapi kami kasih hati kami 100%. Meskipun kami saat ini masih melalui gadget, Tuhan, melalui live Zoom, tapi tidak ada yang bisa membatasi hadirat-Mu, tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan tangan-Mu. Jika Engkau mau menjamah kami saat ini juga, itu bisa terjadi. Jika Engkau mau mengubahkan kami saat ini juga, itu bisa terjadi, Tuhan. Kau berkata ini tergantung dari respon dari hati kami. Ketika kami sungguh-sungguh, ketika kami membuka hati kami, ketika kami menaruh pikiran kami hanya tertuju kepadamu, ketika kami haus dan lapar akan firman-Mu, haus dan lapar untuk bertemu denganmu, maka di situ Tuhan Kau bekerja, Tuhan. Kau turunkan malaikat-Mu, Kau turunkan Roh Kudus untuk menjamah hati kami, merubahkan kami. Kau bawa kami, Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berbeda, anak-anak muda yang terus maju lebih dan lebih lagi setiap minggunya, semakin serupa dan segambar dengan-Mu, Tuhan. Kau perbaiki kami, Kau taruh visi-visi yang baru dalam hati pikiran kami, misi yang baru dalam hati dan pikiran kami. Biar Engkau yang berperkara hari ini, Tuhan. Kami undang Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau mendapatkan rema dari-Mu, Tuhan, bagi kami masing-masing hari ini, Tuhan. Dan kami declare, Tuhan, sesuatu terjadi hari ini, Tuhan. Kami declare, Tuhan, hari ini ada sesuatu yang berubah, Tuhan. Hari ini ada terobosan-terobosan yang baru. Hari ini ada giant-giant yang dikalahkan. Hari ini ada pintu-pintu yang terbuka bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi sekitar kami, bagi anak-anak didik kami. Kami beriman, Tuhan. Kami beriman, Tuhan. We believe in you, Tuhan. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara, Tuhan. Do what you wanna do, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Sebelum kita worship, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Satu lagu, biar semangat dulu ya kita ya, sore-sore nih. Yuk mulai ya. Bangkitlah, hai umat Tuhan, karena kita umat pemenang. Marilah kita bersatu, hancurkan tembok pemisah. Bergerak
tembok pemisah. Bergeraklah mencari jiwa-jiwa yang terikat dan terhilang. Bawalah kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bersiaplah, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bangkitlah, bangkitlah, hai umat Tuhan, karena kita umat pemenang. Marilah kita bersatu, hancurkan tembok pemisah. Bergeraklah mencari jiwa-jiwa yang terikat dan terhilang. Bawalah kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bersiaplah, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ya, lagu pembukanya merimain kita ya untuk kita menjadi anak-anak muda yang bangkit, anak-anak muda yang bersiap-siap dan maju untuk setiap perangan yang ada setiap harinya. Oke, sekarang mau worship God, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh saat ini menaruh pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Dari rumah kita masing-masing, fokus kepada Tuhan saja, memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena Tuhan saat ini melihat kita, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Kita harus jadi anak-anak yang rindu, anak-anak yang berseru-seru, anak-anak yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, haus akan lapar dalam memuji menyembah Tuhan, benar-benar memberikan seluruhnya dalam sejam ini, memberikan pengagungan yang terbaik pada Tuhan, membuka hati kita dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari rumah kita masing-masing suarakan pujian-pujian kita, sampai telinga kita bisa mendengar, mulut kita memuji dan menyembah Tuhan.
dengan suara kita dengan sungguh-sungguh dari tempat kita masing-masing saat ini. Dengan pujian yang terbaik sore hari ini. Berikan yang terbaik, hati yang terbaik. Biar Tuhan saja yang merubahkan kita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Supaya kita bisa mendengar, supaya kita bisa melihat. Dan kita tidak menyanyiakan waktu-waktu bersama Tuhan. Kita tidak menyanyiakan waktu-waktu ibadah kita saat ini untuk suatu hal yang biasa-biasa saja. Hey Lord, we're here to worship you. We're here to worship you. Roh kita bersama-sama. What you wanna
your comforter and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Let your spirit touch every heart today, Lord. Touch every heart today, Lord. Oh, kami yang anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Let you're the one who change us, Lord. Let you're the one who change our heart, Lord. Oh, you put fire inside of us right now, Lord, to worship you more, to know you more, to love you more and more and more. Let your spirit change us. Let your spirit change our perspective, Lord. Oh, let your spirit change everything. Kau taruh, Tuhan, kebenaran-kebenaran di hati kami, Tuhan. Kebenaran-kebenaran, Tuhan. Supaya kami tahu lebih jelas lagi, Tuhan. Kami mendengar lebih jelas lagi, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami jadi anak-anak muda, Tuhan, yang haus akan Kau, Tuhan. Haus akan kehadiran-Mu lebih dalam hidup lagi, Tuhan. Oh, you put fire inside of us, Lord. Oh, you put
I come alive here. Oh, I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. Oh, we wanna stay in your presence, Lord. I wanna stay here. And I come alive here. Oh, I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. We wanna feel you more, Lord. I wanna stay here. I come alive here. I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. Oh, here I am. Heaven falling all around. On this holy ground I bow, completely overwhelmed. Here I am. Here I am, heaven falling all around. On this holy ground I bow, completely overwhelmed, filled with awe. Filled with awe, with fear and trembling, I'm undone before the matchless holy one, completely overwhelmed. You're the one who rules. You're the one who rules as God alone. You're the King who reigns on heaven's throne. So fast, so great, yet now so close. Here I am, heaven falling all around. On this holy ground I bow, completely overwhelmed. Here I am, heaven falling all around. On this holy ground I bow, completely overwhelmed. I want to stay here. I wanna stay here. I come alive here. Oh, I wanna stay here when earth becomes like heaven in this moment. I love your presence, God. I wanna stay here. I come alive here. Oh,
becomes like heaven in this moment. Oh, we wanna stay, I wanna stay here. I come alive here. Oh, I wanna stay here. When us becomes like heaven in this moment. We love you, Lord. I love your presence, Lord. Biar segala Tuhan yang menghalangi kami, Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kau ujikan kami Tuhan, setiap anak-anak muda Tuhan. Kau bawa kami Tuhan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Tuhan. Masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ujikan kami Tuhan, merasakan Tuhan kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berikan hati dalam hati kami Tuhan, rasa cinta kami kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Because you're the only one Jesus. Kau Allah satu-satunya Tuhan. Kami dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kau jangan kami saat ini merasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Yang ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, hanya rasa mau bersyukur kepadamu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak fokus Tuhan terhadap permasalahan-permasalahan atau apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami atau dalam di dunia ini atau apa yang terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Banyak yang bisa membuat kami khawatir, banyak yang bisa membuat kami takut Tuhan. Tapi itu semua Tuhan, Kau jangan kami menyingkirkan itu semua Tuhan, Kau jadikan kami melepaskan setiap beban Tuhan dalam pundak kami Tuhan. Yang ada Tuhan hanya rasa bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Rasa cinta kasih kami kepadamu yang lebih lagi. Kami merasakan rasa cinta kasih kepada kami yang lebih lagi Tuhan. Kau bawa kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, menjadi anak-anak muda yang cinta kepada Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Anak-anak muda yang berbeda Tuhan di zaman-zaman yang sekarang ini Tuhan. Anak-anak muda yang dikhususkan Tuhan berbeda dengan anak-anak muda yang lainnya mungkin yang sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lain Tuhan. Kau bawa kami Tuhan masuk Tuhan. Kau jangan kami bisa merasakan relationship yang erat Tuhan dan lekat denganmu Tuhan. Sehingga tidak ada Tuhan yang bisa mendistraction mata kami Tuhan. Hati kami Tuhan dari Engkau Tuhan. Yang ada Tuhan hanya rindu kami kepadamu Tuhan. Kau setiap hari mau datang kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Mengenal firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Mendengar rema-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Kau taruh Tuhan. Kau taruh Tuhan. Holy Spirit Tuhan saat ini Tuhan merubah hati kami Tuhan. Yang keras menjadi lunak Tuhan. Ubah diri kami Tuhan. Jadi anak-anak yang mau dibentuk Tuhan. Jadi anak muda yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak berada di tempat yang sama Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu mau bersungguh-sungguh dan all out dalam setiap ibadah-ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bertemu kepada-Mu Tuhan. And how do I say thank you Lord for the way that you love, the way that you come. All that you've done, oh, and all that you do, my heart's pours out.
Thank you. How do I say thank you, for the way that you love, the way that you come, for all that you've done, and all that you do. My heart's pours out. Thank you. How do I say thank you, Lord, for the way that you love, and the way that you come, for all that you've done, and all that you do. My heart pours out. Thank you.
Would you meet me here again? That's all I want. It's all you want. Would you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Would you meet me here again? Oh, it's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? Would you meet us here, Lord? Would you meet us here, Lord? Not for me, then was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Lord is in this place. Not for me that was forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. When you are here, Lord, dry bones awaken. Dry bones awaken. Oh, we declare, dry bones awaken. Dry bones awaken. 'Cause you are here, Lord. 'Cause you are here, Lord. You are here. You change us. Oh, you give us heart. You give us revelation. Oh, you let us feel you. You let us hear you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, healer. Believe you are here, Lord. Believe you are here, Lord. We believe you see us right now, Lord. Oh, your spirit overflow in this place. Spirit overflow in this place, Lord. Spirit overflow in this place. Oh, you're the one who changes us. You're the one who fills our heart with more love and more love. Your presence, Lord, miracle can happen. Dry bones can awaken. Oh, let us see you, let us feel you, let us understand you more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank
Thank you, Jesus, for your love, your wonderful Jesus. We can feel you touch our heart right now. We can feel you touch our heart right now. Let your Holy Spirit change us. Let your Holy Spirit work on us. Heal our heart, heal our body. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Kau ada Tuhan, Kau melihat kami Tuhan, Kau sedang jamah kami, Kau sedang berubah kami Tuhan, Kau sedang berkatakan sesuatu Tuhan di dalam hati kami, dan Kau izin kami mendengarnya Tuhan, dan Kau izinkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Dan hari ini kami taruh hati kami kepadamu, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami bow down Tuhan dalam kaki-Mu Tuhan. Let your will be done Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Let your will be done Jesus. Bukan apa yang kami tahu mau Tuhan, tapi apa yang Kau mau Tuhan. Let your will be done Tuhan, terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan, kesembuhan hati, kesembuhan pikiran Tuhan, kesembuhan badan kami Tuhan yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau guide kami Tuhan, Kau bersihkan hati kami, Kau bersihkan pikiran kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau taruh kepada kami visi-visi yang baru, misi-misi yang baru yang kami harus lakukan Tuhan di dunia ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau tambahkan api yang lebih lagi Tuhan, yang Kau sudah taruh saat ini Tuhan dalam hati kami, sehingga ada sesuatu yang berkobar dalam hati kami untuk mau memberitakan kerajaan Allah lebih lagi, mau mengenal-Mu lebih lagi, mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi di dalam waktu-waktu pribadi kami setiap hari. Tuhan terima kasih, sebenarnya kami mau mendengar firman-Mu, jangan apapun yang kami dengar hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dan kami pahami, dan kami menjadi anak-anak muda yang berbeda, anak-anak muda yang menjadi prajurit-prajurit-Mu dan berdiri dalam barisan bangkit dan menjadi terang di dalam dunia ini, tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan dari Pastor Samuel dari Gereja GDS, Gereja Damai Sejahtera. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa ini waktu yang luar biasa. Dan ini kesempatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi youth GKRI Hope yang luar biasa. Saya percaya this is our time, this is our moment, this is our season untuk melihat bahwa Tuhan bekerja secara dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya bukan hanya menyampaikan kebutuhan secara rohani untuk menjawab kebutuhan secara rohani, tapi saya akan menyampaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita semuanya yang hidup dalam masa dan juga waktu-waktu yang penting ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, karena kami tahu kami hidup di masa yang penting, masa di mana Tuhan akan menyatakan rancangan Tuhan yang besar. Dan kami berdoa ketika firman-Mu akan disampaikan, lebih dari hamba yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami mendengarkan. Kami tahu hamba yang menyampaikan dengan semua kita yang mendengarkan, kami membutuhkan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Karena firman itu berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman juga berkuasa karena di mana ada firman Tuhan,
Kalau waktu kami mengenal dan mengetahui firman, maka di sanalah akan terjadi kemerdekaan dan juga kelepasan. Tuhan, kami berdoa, biarlah ketika firman disampaikan, Tuhan Engkau berbicara, yang saat ini yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang sedang mengalami pergumulan dan depresi, hidupnya diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kami butuhkan hari-hari terakhir ini adalah Tuhan Engkau berbicara dan terus berbicara bagi kami sebagai orang-orang muda. Tuhan, kami dedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, berbicara bagi kami Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya setiap kali firman disampaikan, kami akan mengatakan yes dan amin untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Prepare the Way. Dan kita mempersiapkan waktu kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan datang yang kedua kali. So, kita hidup di masa yang sangat penting teman-teman. Masa di mana, kalau saya bisa bilang ini masa yang luar biasa. Masa menjelang kedatangan Tuhan. Dan masa tuh waktu di mana kalau kita melihat segala sesuatu berubah. Tataran kehidupan mengarah kepada perubahan yang besar. Dan yang sangat berdampak kepada semua aspek daripada kehidupan kita. Tapi saya percaya ini merupakan kesempatan yang besar bagi kita sebagai anak Tuhan. Sekalipun banyak orang mungkin akan menganggap bahwa perubahan ini merupakan satu kesulitan ataupun kesempitan yang mereka alami. Tapi tidak untuk kita anak Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang besar. Tuhan mau menyatakan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Well, karena saya tahu kita sedang hidup di masa-masa di mana Tuhan akan segera datang. Yang percaya katakan amin. Katakan Tuhan segera datang. Kemudian dijelaskan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, bahwa seruan itu berbicara tentang seorang pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan dalam kehidupannya, Yohanes Pembaptislah seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dari peristiwa itu pun diresponi, kalau kita semua baca teman-teman semuanya, banyak orang berbondong-bondong datang dari Yerusalem, seluruh Yudea, dari seluruh sekitar Yordan. Mereka mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Alkitab mencatat dalam Perjanjian Baru ini adalah satu kebangkitan, kebangunan rohani yang pertama dicatat dalam Perjanjian Baru. So, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Message-nya adalah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sidat, dia adalah pribadi yang Tuhan pakai dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. So, how about us? Bagaimana dengan kita? Jika pada kedatangan yang pertama Tuhan memakai seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, one man, untuk mempersiapkan jalan dan kedatangan Tuhan, maka dalam menjelang kedatangan yang kedua kali, dia bukan hanya memakai seorang atau just one man, tapi one generation, satu generasi yang akan bangkit, yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah saudara dan juga saya. So, kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan adalah to prepare His way, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itulah yang sebetulnya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya dalam kedatangan yang pertama. So, apa yang harus kita declare? Setiap hari yang harus kita sampaikan adalah Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menyatakan Tuhan, menyatakan kerajaan Tuhan itu telah datang. So, jika Tuhan memakai Yohanes Pembaptis dengan message bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, maka pertanyaannya kemudian bagi generasi kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa message kita? Apa pesan yang kita harus bawa? Apa caranya dan bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan kedatangan Tuhan? Well, I want to tell you something. Karir kita bukanlah message kita yang sebenarnya. Kesuksesanmu bukanlah message kamu yang sebenarnya. Pendidikan, uang, kekayaan, bukanlah message yang kau bawa dalam kehidupanmu. Jabatan, bahkan status dalam kehidupanmu, even hubungan yang sedang kau bangun, keluarga, profesi atau pekerjaan yang kau sedang geluti, bahkan juga kemampuan, talenta, dan how to be a famous, bagaimana menjadi seorang terkenal, bukanlah message dalam kehidupanmu. Semua itu hanya sarana, fasilitas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan anugerahkan supaya Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita buatan Allah diciptakan Kristus Yesus. Dan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik. Itu adalah sarana yang Tuhan mau pakai. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Untuk apa? Supaya melalui sarana ini, Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi banyak orang. Come on youth, bangkit daripada keadaanmu. So, orientasi kehidupan kita bukan apa yang kita kejar di bumi ini. Tapi orientasi kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Dan bagaimana mempersiapkan Tuhan datang yang kedua kali.
Bagaimana lewat melalui kehidupan kita seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Banyak orang datang mengaku dosanya, memberi diri dibaptis, dan diselamatkan oleh Tuhan. Matius pasal 3 yang pertama kalau kita baca semuanya, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Listen to me. Waktu Yohanes tampil, Alkitab menjelaskan Yohanes Pembaptis. Nah, Pembaptis adalah sebuah identitas atau identik dengan kehidupan daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Karena pembaptis ini adalah profesi dia. What he does, apa yang dia kerjakan, apa yang dia geluti, keahliannya. Sehingga dia dijuluki sebagai seorang Yohanes Pembaptis. Tapi pembaptis bukanlah message dalam kehidupannya. Pembaptis bukanlah pesan yang dia bawa. Pembaptis atau membaptis adalah sarana yang Tuhan pakai. Apa message dalam kehidupannya? Message dalam kehidupan daripada Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk pertobatan. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, apa yang kita belajar hari ini? Semua kita punya profesi, semua kita bisa menggeluti keahlian, pekerjaan dan semuanya. Tapi ada hal yang penting yang Tuhan mau dari semua hal yang Tuhan percayakan dan anugerah kepada kita. Apa yang akan nanti kita bawa? Apa yang menjadi pesan kita bagi banyak orang? Well, kita belajar dari satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sejak awal hingga akhir daripada kehidupannya di bumi ini dan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menyampaikan, memberitakan, dan mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat yang 23, Lukas pasal 4 ayat 43, Lukas pasal 8, kemudian Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Bahkan ketika dia bangkit daripada kematian, dia menampakkan dirinya bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berulang kali mengajar dan berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah. So, dalam kehidupannya, dia punya karya penebusan. Tapi selama dia hidup di muka bumi ini, he has a message. Tuhan punya pesan yang penting yang disampaikan bagi banyak orang. Injil Kerajaan Surga. Apa itu Injil Kerajaan Surga? Injil Kerajaan Surga berbicara tentang otoritas dan kuasa. Power and authority. Dan juga penguasaan atau dominion. Sehingga apa yang ada di surga, itu harus terjadi di bumi ini. Setiap tempat yang Tuhan Yesus pergi, dia menyatakan surga. Menyatakan di bumi ini. Apa yang Bapa di surga rancangkan, itu terjadi di bumi ini. Tuhan mati dan bangkit untuk memulihkan identitas kita. Untuk memulihkan persekutuan kita dengan Bapa. Dan supaya kita punya tujuan hidup. Yaitu untuk kekekalan. So, apa message kehidupan kita? Nah, saya beritahu. Kalau kita hidup sampai hari ini, kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kita mengalami anugerah daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, kita harus membawa satu message pesan penting dalam kehidupan kita. Untuk mempersiapkan kedatangannya. Dan yang saya percaya, pesan yang Tuhan mau untuk kita sampaikan adalah keselamatan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Come on! Yes, bangkit daripada keadaanmu. Bangkit daripada semua hal yang sedang engkau gumulkan pada waktu terakhir ini. Jangan hanya berfokus kepada keadaan di sekitarmu. Bangkit dan temukan bahwa kita adalah generasi yang Tuhan sedang pakai untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi banyak orang. Well, keselamatan berbicara tentang kasih daripada Tuhan. Bagaimana Allah begitu mengasihi semua orang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami kasih dan keselamatan, Tuhan rindu supaya lewat kehidupan kita, itu yang kita beritakan. So, hal yang kedua, Tuhan juga rindu supaya kita memanifestasikan kerajaannya di bumi ini. So, kalau kerajaan Allah bicara tentang kuasa dan otoritas, maka kita sebagai orang-orang muda harus hidup dengan kuasa, hidup dengan otoritas. So, bangkit daripada keadaanmu. Masuk pasal 62 ayat yang ke-12 dan 13. Alkitab berkata, setiap kali Tuhan berfirman, ada dua hal yang kita dengar. Yang pertama berbicara tentang kuasa daripada Allah asalnya, dan yang kedua berbicara tentang kasih setia Tuhan. Can you imagine that? Setiap kali waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita membawa dua hal ini dalam kehidupan kita. Kita membawa kasih daripada Tuhan, dan juga membawa kuasa daripada Tuhan. Setiap kali Tuhan berfirman, dan saya mengucap syukur, Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kehadirannya adalah kedua hal ini. Manifestasi daripada kasih Bapa, dan juga demonstrasi daripada kasih Bapa. Kuasa Bapa. Yang pertama adalah manifestasi daripada kasih Bapa, kemudian yang kedua adalah demonstrasi daripada kuasa. So, kalau kita percaya kita tinggal dalam Tuhan, maka dua hal ini menjadi pesan penting bagi generasi kita.
bahwa kita harus menyatakan dan memanifestasikan kasih Tuhan dimanapun kita berada, dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Firman, itulah Tuhan Yesus sendiri, adalah kasih dan kuasa Tuhan. Bagaimana kita harus hidup membawa pesan ini dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Kita harus mengalami kasih-Nya, kita juga harus mengalami kuasanya. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen atau orang percaya hanya mengalami kasih Tuhan tanpa kuasa. Kalau kita hanya mengalami kasih Tuhan tanpa kuasa, we don't have a power and authority, maka kita akan kalah dan kita akan menyerah dengan keadaan. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memanggil Samuel. Dari 1 Samuel pasal yang ketiga, sejak masa mudanya Tuhan memanggil Samuel dan Tuhan memilih dia menjadi seorang nabi atas Israel. Tapi kalau kita baca di pasal sebelumnya dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang 17, Tuhan memanggil Samuel karena Tuhan melihat generasi setelah Imam Eli atau anak-anak Imam Eli, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka juga menjadi imam, tapi mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan, 1 Samuel ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu. Perhatikan, orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Ayat yang ke-18 kemudian dimulai dengan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Lihat, Tuhan memilih Samuel, Tuhan memilih membagikan satu orang muda dalam generasinya, karena Tuhan melihat ada generasi yang lain yang tidak takut akan Tuhan. So, saya percaya hari-hari terakhir ini, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang mungkin melayani Tuhan, tapi hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak menjaga kekudusan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan bahkan menolak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan memilih untuk membangkitkan seorang yang mendengar Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan bagi satu bangsa. So, apa yang kita belajar hari ini? Panggilan Tuhan bagi kita semuanya, bagi saudara dan saya, bagi Youth GKRI. Saya percaya, karena Tuhan melihat kita adalah orang-orang muda yang dipakai secara Tuhan luar biasa. Karena kita adalah orang-orang muda yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita meresponi setiap panggilan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita menjadi pelayan, kita dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita besar dalam tangannya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ketiga dan seterusnya, bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian ketika Imam Eli mengajarkan bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan, waktu Samuel berseru kepada Tuhan, maka sejak saat itu Tuhan berbicara ke dalam kehidupannya. Well, teman-teman, saya percaya kita juga dipakai oleh Tuhan kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita tinggal dalam submission, dalam penundukan diri. Kalau kita hidup dalam sebuah ketaatan. Samuel, seorang muda itu, membutuhkan Imam Eli yang mengajarkan dia, yang selalu menyampaikan firman kepada dia, yang mengembalakan dia, yang memuridkan dia untuk mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu bagi teman-teman semuanya, kalau kita ada di gereja, tempat di mana Tuhan tempatkan kita, itu adalah tempat di mana Tuhan sedang memproses kehidupanmu. So, jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau di gereja, dimanapun kau berada dalam komsel, teruslah melayani Tuhan, karena Tuhan sedang mengajarkan hal-hal yang besar kepadamu. Tuhan sedang mengembalakan engkau lewat pemimpin rohani yang Tuhan percayakan kepada engkau. Tuhan sedang memuridkan engkau, karena Tuhan sedang pakai engkau, memilih engkau dan akan pakai engkau sebagai orang-orang muda yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. So, apa yang terjadi? Alkitab kemudian mencatat bahwa lalu Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. So, saya berdoa, kita dipanggil sama seperti Samuel. Kita punya pesan daripada Tuhan. Kita mendengar Tuhan berbicara. Kita mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk kita sampaikan kepada banyak orang. Ada banyak perkataan orang bisa gugur saat-saat terakhir ini. Manusia bisa berjanji, tapi mereka bisa membatalkannya. Tapi apa yang kita sampaikan itu firman Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Tidak pernah bisa gugur. So, saya berdoa teman-teman semuanya, ini kesempatan buat kehidupan kita. Kalau Tuhan memanggil kehidupan kita, Tuhan memilih kita ada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam keluarga Tuhan yang Tuhan tempatkan kita. Tuhan mau supaya kita hidup, kita dimuridkan, kita digembalakan. Supaya kita semakin hari semakin besar di dalam tangan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya semua kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kuasa Tuhan, dan apa yang kita alami. Sehingga apapun yang kita sampaikan, itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. So, listen, Tuhan mau pakai seluruh kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, maka tahulah seluruh Israel, dari
dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saya berdoa ini saatnya kita bangkit dari generasi kita untuk menyuarakan pesan Tuhan, untuk menyuarakan kasih, untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan dimanapun kita berada, supaya semua orang tahu. Saya percaya bagi kita khususnya youth, orang tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, dan saya akan selesai, adalah untuk membawa pesan Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 84, kita akan lihat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 84 juga merupakan tema GKRI selama tahun 2020 ini. Tahun yang tidak mudah, tapi saya percaya firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 84, perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kemudian, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hal yang ketiga, untuk mengalami message Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan, kita harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. So, waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada 3 hal yang saya catat yang kita alami dari ayat ini. Yang pertama, kita akan melintasi semua hal dalam kehidupan kita. Listen, pandemi ini bukan tujuan akhir daripada kehidupan kita. Kegagalanmu hari ini mungkin bukan tujuan akhir daripada apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. Pergumulan yang kau sedang hadapi bukanlah akhir daripada kehidupanmu. Alkitab berkata bahwa kita hanya berjalan melintasi lembah Baka. Artinya, kalaupun kita mengalami situasi yang sulit di masa pandemi ini, perhatikan, yang perlu kita tahu, yang paling penting harus kita sadari adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya saya adalah seperti ini, dengan siapa kita berjalan hari-hari terakhir ini? Hanya dengan orang yang kita kasihi, teman kita, kerabat kita, komunitas kita. Well, kita butuhkan lebih daripada itu. Kita butuhkan Tuhan sendiri berjalan bersama-sama dengan kita. Orang muda, saya tahu kita idealis, saya tahu kita punya banyak hal dalam pikiran kita untuk kita kerjakan, tapi kita butuh Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, karena kita tidak akan pernah tahu kemana arah kita akan pergi. Tapi berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita kepada rancangan Tuhan yang besar. So, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, side by side, Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Hal yang kedua yang kita lihat dari ayat ini adalah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berkata bahwa kita akan mengubahkan keadaan. Perhatikan ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, saya berdoa, saya percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengubahkan atmosfer dimanapun kita berada. Mungkin kita minoritas, tapi saya percaya Alkitab berkata, kita dengan Tuhan adalah mayoritas. 1 dari kita bisa mengalahkan 1000, 2 dari kita bisa mengalahkan berlaksa-laksa. So, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Bahwa berjalan dengan Tuhan kita bisa mengubahkan keadaan kita. Jangan takut dengan keadaan ini. Jangan takut dengan situasi yang kau hadapi. Kalau kau berjalan dengan Tuhan, engkau bisa mengubahkan atmosfer dimanapun kau berada. Perhatikan, sejak awal saya sampaikan, kita berjalan dengan sebuah otoritas daripada Tuhan sendiri, yaitu the kingdom of God, kerajaan surga. Di mana kita ada, di sanalah kerajaan surga akan dinyatakan. Di mana kita ada di sana, kehendak Tuhanlah yang harus terlaksana. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan, tapi saya sedang berlembut bagi teman-teman semuanya yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau engkau sedang menghadapi situasi yang sulit, jangan takut, engkau sedang bersalah dengan Tuhan. Mungkin ini saat yang engkau berdiri di atas keadaanmu untuk berkata, Tuhan yang akan mengubahkan saya. Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan saya. Hal yang ketiga adalah, kita akan berjalan semakin lama semakin kuat. Alkitab juga menuliskan bahwa orang-orang muda bisa letih dan lesu, tetapi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, yang menantikan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, akan tetap kuat. Kata kekuatan yang saya pelajari punya 2 pengertian. Kekuatan punya pengertian bukan hanya untuk menaklukkan karena kita punya kapasitas yang besar atau melakukan sesuatu, tapi kekuatan punya pengertian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengatasi keadaan. Kekuatan
punya pengertian. Ketika kita dipukul, kita bangkit kembali. Ketika kita lemah, kita tetap bangkit berdiri. Ketika mungkin saat ini kita tidak berdaya, tapi kita tetap memilih untuk berjalan. So, saya berdoa teman-teman semuanya, ini yang Tuhan mau sampaikan buat kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14c. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini, karena saya percaya hari ini juga beberapa di antara kita akan mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14c. Perhatikan, dimulai dengan kata, aku menulis kepada kamu. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Tidak, Alkitab dengan terang menuliskan bahwa orang-orang muda itu kuat. Kita kuat, karena apa? Karena firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita butuh kekuatan setiap saat. Firman Tuhan dan pribadi Roh Kudus, itulah kekuatan, source, sumber dalam kehidupan kita. So, itu sebabnya saya percaya, mengapa ayat ini ditulis kemudian dan berkata bahwa kita mengalahkan yang jahat. Karena saat ini iblis mencoba untuk menjatuhkan banyak orang-orang muda. Iblis tahu bahwa orang-orang muda punya kekuatan. Iblis tahu bahwa orang muda punya kesempatan. Iblis tahu bahwa orang-orang muda punya masa depan. Itu sebabnya dia mencoba untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kita. So, saya berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita bangkit daripada setiap kelemahan kita. Bahkan saya bisa merasakan beberapa di antara kita yang menyaksikan khotbah ini sedang mengalami kelemahan. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Engkau mengalami kuasa yang tanpa batas itu bekerja dalam kehidupanmu. Bahkan saya bisa merasakan dalam roh saya hari ini. Roma 8 ayat 11 saya ucapkan bagi teman-teman semuanya. Jika roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu tinggal dalam kehidupanmu, maka roh yang membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Bahkan saya sedang berkhotbah dan juga berdoa dan bernubuat bagi teman-teman sedang sakit. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, aku akan mengalami kebangkitan. Karena roh kebangkitan Kristus itu juga tinggal dalam kehidupanmu. Sidak berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang progres, yang akan terus-menerus naik. Dalam Ulangan pasal 28, kita berkata, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. See, I want to tell you, ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan membawa kita semakin hari, semakin naik. See that? Kalau teman-teman menghadapi situasi semakin hari, semakin turun, mungkin hal ini harus engkau mulai dari hal yang pertama. Engkau harus punya persekutuan dengan Tuhan. Alami Tuhan. Dan alami panggilan daripada Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa dengan iman teman-teman semuanya. Saya selalu selesai sampai di sini, tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah tidak akan pernah selesai. Sorry, Bray. Lagi ini udah ini. Next ya? Oke. Saya percaya firman Tuhan telah selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai untuk bekerja dalam kehidupan teman-teman semuanya. So, saya berdoa dengan iman, ini saatnya Tuhan mau pakai kehidupan kita. Bangkit daripada setiap keadaan kita. Ini saatnya untuk kita melihat bahwa kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tapi sebelumnya, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kita akan mengubahkan keadaan kita. Tapi sebelumnya, kita harus tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, kalau kita tahu panggilan Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. See, kalau saat ini engkau berjalan jauh daripada Tuhan, biarlah firman Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan memanggil engkau kembali untuk engkau ada bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Kami dipilih oleh Tuhan. Dan kami tahu kami adalah generasi yang Tuhan panggil untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Akan ada banyak hal yang besar yang Tuhan sedia kerjakan dalam kehidupan kami. We carry the revival. Kami bawa satu kebangkitan. Kami bawa satu kegerakan yang besar. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami bukan sampai di sini saja. Tapi kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami tahu Tuhan bagi sebagian teman-teman yang saat ini juga mungkin belum punya panggilan daripada Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Engkau panggil mereka sama seperti Engkau panggil Samuel. Secara spesifik, secara pribadi, Engkau melawat kehidupan mereka. Supaya mereka dipanggil oleh Tuhan, berdiri dalam setiap generasi ini Tuhan.
untuk melihat ada pekerjaan Tuhan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Bapakku berdoa kalau mereka sudah punya panggilan, biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka berjalan terus-menerus semakin kuat dengan Tuhan. Mereka melihat bahwa berjalan dengan Tuhan adalah berjalan dalam progres, berjalan dalam peningkatan. Mereka berjalan semakin hari semakin naik, bukan turun, maju dan tidak mundur. Mereka tidak melepaskan kepercayaan mereka Tuhan, tapi sebaliknya terus-menerus Tuhan membawa kepada level iman lebih lagi Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan, aku berdoa bagi orang-orang muda saat yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini, sedang menyaksikan doa ini Tuhan. Saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit daripada keadaanmu, berdiri teguh. Jangan pernah takut dengan keadaanmu, karena Tuhan sedang memakai kehidupanmu. Bahkan saya juga berdoa dalam nama Tuhan, sebagai teman-teman sudah bergumul dengan pekerjaan usaha, ataupun semua hal yang sedang kau gumulkan hari terakhir ini untuk ekonomi, untuk penghasilanmu. Saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, waktu engkau mengalami Tuhan secara pribadi, engkau akan melihat Tuhan memanggil engkau. Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Bahkan waktu engkau berjalan dengan Tuhan, saya berdoa, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam kehidupanmu. Bapa di surga, engkau berkati semua orang muda di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, sejak hari ini seterusnya, engkau bangkitkan kami sebagai generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya lewat kehidupan kami, message, pesan Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan nyata bagi banyak orang. Tuhan, kami tahu, kami hidup untuk memanifestasikan kasih Tuhan dan juga mendemonstrasikan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, lawat kami secara pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan semua yang percaya dengan iman sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya bahwa ini waktu yang Haleluya. Berapa banyak setiap kita diberkati oleh firman Tuhannya. Amin. Bangkitlah generasi. Saya percaya pesannya tidak ada yang kebetulan apa yang disampaikan. Terus imani, perkatakan, berdoa, miliki visualisasi bahwa hari-hari ini memang kita harus terus berjuang, berdiri. Kita harus tarik kapasitas iman kita teman-teman. Karena kita hanya melewati aja sih. Jadi makanya memang betul apa yang Pastor Sam bilang. Dia nggak akan bergerak. Dari sisi kita hanya kita bergerak. Amin. Kita percaya saat ini ada yang mau didoakan secara khusus. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus bisa sampaikan tangannya. Kalau nggak bisa isi di kolom komentarnya. Oke, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah Tuhan hari ini. Kami sungguh mati berkati Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pastor Sam Tuhan. Kami juga melepaskan berkat untuk Pastor Sam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang memberkati Tuhan, keluarga Pastor Sam Tuhan dalam kesehatan Tuhan, dalam kesehatan rohani juga Tuhan. Kau Allah Tuhan yang menjaga, yang melindungi Tuhan keluarga Pastor Sam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan segala kebutuhan Kau Allah yang menyediakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan seluruh generasi Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang sudah join Tuhan pada ibadah hari ini. Berkati mereka juga Tuhan yang mereka belum sempat join Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bisnis mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan atas setiap kami Tuhan, untuk kami menjaga hati kami, mengontrol pikiran kami Tuhan, kami mau bangkit Tuhan dan kami tetap berdiri Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih umat Tuhan. Saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya. Dan saat ini penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari dahulu sekarang bakal sampai selama-lamanya. Setiap kita ini berkati sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join.